Oke, kita mulai podcastnya bersama gue Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Beli saham Rp50 masih efektif gak sih sebenarnya? Oke, kita uji coba ya. Kita pakai modal. Kalau Anda punya modal, sering banget ada mahasiswa nih nanya ke gue ya. Tapi ini pengecualian ya, ini edisi khusus nih. Jadi ada mahasiswa nanya, Pak, saham lain ada nggak Pak yang murah gitu? Yang murah sih ada, yang 50, harganya 50 ada. Kita tapi nggak tahu dia berkembang atau enggak. Memang kita harus ngecek dulu ya untuk memastikan. Tapi salah satu yang harga sampai jatuh sampai 50, contohnya aja. Misalnya dulu gue dikasih tahu sih sama mentor gue, coba aja lo naruh aja duit, ya nggak usah banyak-banyak, 100.000 deh di bank, di sahamnya bank Ganesha, BGTG ya gitu. Taruh aja 100.000 ya, beli lotnya kan, harganya kan Rp50, artinya 100 lembar, satu lotnya kan cuman berapa, cuman sekitar 5.000 kan. Jadi lo bisa beli agak banyak. Ntar kalau misalnya dia harganya nyentuh 50 lalu 51, pas dia terbang tinggi lagi lo jual. Nanti kalau jatuh lo beli lagi, lo jual. Nah, saking penasarannya itu kan cuma salah satu, tapi gue kasih tahu strateginya untuk cari saham-saham yang gocap ini, saham-saham gocap yang sebenarnya tetap gue rekomendasi ya. Dalam 10 tahun terakhir, lo bisa cari saham di dua sektor ini, yaitu pertama finansial, sektor finansial dan sektor consumer goods. Jadi dua itu dulu kalau lo mau cari-cari yang gocap ya. Gue sih tetap saranin dua itu kalau menurut gue, karena 10 tahun dalam 10 tahun terakhir dua sektor itu yang cukup tinggi. Jadi kalau mau cari ubek-ubek di dua sektor itu, sekali lagi ya, di dua sektor itu. Nah, caranya gua kasih tahu ada beberapa alat yang bisa ngebantu lo untuk mencari saham-saham itu ya. Pertama, caranya lo buka komputer, lo buka namanya investing.com. Nah, investing.com lo buka, lalu lo cari masuk ke sektornya Indonesia ya. Jadi sektor sahamnya itu pasar modal Indonesia. Nah, nanti dari situ lo cari aja pakai stock screener ya. Dari stock screener nanti lo coba tulis harga lastnya yang terakhir, harga pasar modalnya yang terakhir, harga sahamnya yang terakhir, yaitu dimulai dari Rp50. Nah, gitu aja, tulis, ketik di situ, ada optionnya ya, last, cari harga yang terakhir. Nah, nanti sekalian lo kalau misalnya penasaran, nanti bisa lihat YouTube gua juga gitu ya. Setelah lo nemuin harga 50 itu ya, udah. Nah, sektornya sekarang lo pilihin, hanya lo list data, lo catetin sektornya, lo coba ganti. Setelah tadi udah 50, lo ganti ke pilihan yang sektor finansial. Nah, lo catetin tuh. Kalau udah sektor finansialnya udah keluar, lo catetin ya. Terus kemudian habis itu gantian sektornya yang consumer goods ya. Lo catetin tuh listnya ya. Lo catetin. Setelah lo catetin, nah lo periksa dulu nih. Periksa saham-saham yang gocap ini ya, pergerakannya. Oh ya, gua kasih range lah. Cari saham-saham yang range-nya itu sekitar harganya itu di harga minimalnya paling bawah itu 50, minimalnya 50. Terus kemudian lo cari saham yang maksimalnya yang bergeraknya ke arah 100 ya. Jadi Rp100, range-nya tuh 50 ke 100. Jadi itu nanti kadang-kadang kan kita bisa nangkep range-nya ya, saham kalau lagi yang mungkin dia lagi terbang sampai ke arah 100 gitu ya. Tapi nanti kan biasanya dia jatuh lagi atau enggak ke 60, kayak BGTG aja 50 sampai sekitar 50 sampai 60 ya, cuma 68 sekitar gitulah. Bisa dicari range-nya sahamnya yang di antara itu gitu. Nah, setelah lo data, nah gua kasih tahu
Berikutnya, lu jangan asal pasang aja tuh saham murah, cari saham yang murah begitu, nggak bisa. Lu pelajari, lu cari di saham ini kan saham trading, berarti kita kan mau belajar trading lah ya, mau icip-icip belajar trading ya, modal 500 lah, modal 100 ribu. Nah, lu cari masuk ke website namanya Dunia Investasi. Lo sekali lagi masuk ke website duniainvestasi.com. duniainvestasi.com. Nah, saham-saham yang lo pilih, ya lo pilihnya 5 aja deh. Lo 10 deh di antara yang lo udah list tadi ya. Lo campur, lo mix ya, 10 aja, 10 saham atau 5 saham yang akhirnya membuat lo tertarik ya gitu. Habis itu lo periksa dulu di duniainvestasi.com. Lihat pergerakannya dia per harian, per bulanan ya, periksa pergerakannya yang per bulanannya gitu. Nanti lo di situ akan mendapati data. Kalau misalnya dia cuman diem 50, nah berarti lebih baik jangan pilih yang itu. Kalau kebanyakan dalam 3 bulan terakhir dia diemnya 50, dia diem aja, lebih baik jangan pilih itu ya. Kalau BGTG tuh ada aja pergerakannya. Lo bisa lihat acuannya, lihat di sahamnya BGTG, Bank Ganesha ya, sektor finansial. Lo lihat deh pergerakannya, naik turunnya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi acuan. Nah, carilah saham-saham, lo periksain pakai duniainvestasi.com, pilih saham yang bergerak naik turun itu ya. Jadi nanti ketika lagi pas harganya nyentuh 50 atau 51, nah lo yakin tuh belinya dikit-dikit aja, beli 10 lot lah gitu kan, naik dikit, terus kemudian lepas, udah nyampe ke 60 atau 100 lepas, nanti turun lagi cari yang lain. Nah, ini sebagai sarana belajar ya, sekali lagi sebagai sarana belajar trading yang paling mudah ya. Jadi nyentuhnya carinya yang harga 50. Tapi sekali lagi ini tidak patut ditiru, tapi boleh dicoba. Tidak patut ditiru tapi boleh dicoba, dan harus punya keberanian. Sekali lagi harus punya keberanian. Ya paling enggak ada duit nganggur lah. Ini diandaikan duit ini jangan duit yang Anda pakai buat bayar kuliah. Tidak disarankan sama sekali Anda memainkan cara ini untuk memakai dengan duit uang kuliah atau uang yang diperluin untuk bayar cicilan ya gitu. Sangat tidak diperbolehkan ya. Ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik. Kalau ada Anda punya duit nganggur, dikasih orang tua ya, dikasih 200 ribu ya, terus kemudian Anda mau simpan di latihan buat trading, nah pakai kayak gini, cara model gini. Semoga bermanfaat. Ya kalau nggak bermanfaat dibuang aja. Tapi ya itu yang gue biasa kadang-kadang lakuin untuk gue beli saham BGTG, Bank Ganesha. Oke, sekali lagi tidak semua saham berlaku sama ya. Oke, terima kasih. Salam dari gua, Lembut Ambon.